Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alisa Kotrunada, kemudian Diaul Haq Jauhar Maknun, dan yang terakhir Fatonia Ayu Arifah. Pada video kali ini, pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan kebudayaan Islam di dunia pada masa modern. Mari kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tumbuh dan kembangnya kebudayaan Islam di masa modern. Pembahasan yang pertama adalah tumbuh dan kembangnya kebudayaan Islam. Periode modern. Periode modern ini disebutkan pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang, yang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat itu telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi, yang lebih maju, dan merupakan ancaman bagi umat Islam itu sendiri. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana cara meningkatkan mutu dan kekuatan Islam itu kembali. Dengan demikian, keadaan tersebut itu berbanding terbalik. Kalau di periode klasik, orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tetapi di periode modern ini, umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dipakai oleh Napoleon. Jadi, di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam itu mundur, lemah, dan bagaimana cara mengatasinya. Maka dari itu perlu adanya gerakan pembaharuan dalam Islam. Maka dari itu umat Islam pada saat itu melakukan pembaharuan. Salah satunya itu dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide baru dalam pembaharuan dan dibantu dengan ilmu pengetahuan dari Barat. Gerakan pembaharuan tersebut antara lain yang pertama itu gerakan Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Arab dan Syekh Waliullah di India, dan kemudian gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandoi oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Kemudian gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam dalam pengiriman para pelajar Muslim ke Barat untuk belajar ke Barat, Eropa dan Inggris. Dalam gerakan pembaruan ini sangat lekat adanya kaitannya dengan politik. Ide politik yang pertama muncul yaitu pan-islamisme atau persatuan Islam sedunia yang digencarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Setelah itu diteruskan dan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jalaluddin Al-Afghani. Kemudian kalau dilihat dari kebudayaan Turki pada waktu itu merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama kehidupan kerajaan atau organisasi pemerintahan. Prinsip kemiliteran mereka dapat didapatkan dari Bizantium. Sedangkan dari Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Orang-orang Turki Ismani dikenal sebagai bangsa yang senang dan mudah berasimilasi dengan bangsa lain dan bersikap terbuka terhadap kebudayaan luar. Para ilmuwan ketika itu tidak menonjol, namun mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam, berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian Masjid Sulaiman, Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula
dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang dikenal dengan keindahan kaligrafinya yaitu masjid yang awalnya berasal dari gereja Hagia Sophia. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh Mbak Alisa. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan Islam pada masa modern. Islam lahir dalam bentuk peradaban yang bersifat dinamis dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Meskipun bersifat given, Islam tetap membutuhkan interpretasi dengan kerangka berpikir atau manhaj al-fikr yang dipengaruhi aspek sosiologis dan geografis. Perbedaan inilah yang menyebabkan kebudayaan Islam pada beberapa kawasan itu tidak sama. Faktor yang pertama yaitu kesadaran melakukan pembaharuan pemikiran, politik, dan peradaban. Pembaharuan dalam Islam yang timbul pada periode sejarah umat Islam mempunyai tujuan, yaitu membawa umat Islam pada kemajuan, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Perkembangan Islam dalam sejarahnya mengalami kemajuan dan kemunduran. Persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalan mereka. Karena itu, mereka berusaha bangkit dan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan keseimbangan kekuatan atau balance of power. Untuk yang kedua, kemerdekaan negara mayoritas Islam dari penjajahan bangsa Barat. Negara berpenduduk mayoritas Islam atau Muslim yang pertama kali memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yaitu adalah negara Indonesia. Kemudian disusul oleh negara Mesir pada tanggal 23 Juli 1952 dan negara Sudan dan Maroko merdeka pada tahun 1956. Demikianlah satu persatu negeri-negeri Islam memerdekakan diri dari penjajahan. Bahkan beberapa di antaranya baru mendapat kemerdekaan pada tahun-tahun terakhir. Seperti negara Islam yang dahulunya bersatu dalam Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, Turkmenia, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan pada tahun 1992. Dan Bosnia memerdekakan diri dari Yugoslavia pada tahun 1992. Selain itu, ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan Islam, yaitu pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang lebih memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini yang telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kemajemukan dalam pemerintah dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang ke Arab-Araban. Kemudian selanjutnya menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Kegiatan ini dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid yang memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan. Seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid pada akhirnya dilanjutkan oleh Khalifah al-Ma'mun. Kemudian gerakan penerjemah manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini sudah dilakukan semenjak masa Khalifah al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan
dan kajian ilmu pengetahuan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bentuk atau produk kebudayaan Islam masa modern, yakni terjadi pada abad ke-18 hingga sekarang. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaruan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengarahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Para ulama, cendekiawan muslim di berbagai wilayah Islam banyak yang memfokuskan atau mengintenskan terhadap studi Islam. Sehingga pada masa pembaruan tersebut, ilmu pengetahuan dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara seperti negara India, Turki, dan Mesir. Selain bidang-bidang tersebut, dalam hal perkembangan kebudayaan pada masa modern juga mengalami kemajuan di berbagai negara Islam. Artinya negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Mesir, Arab, Iran, Irak, dan lain sebagainya. Kemudian berikut ini bidang-bidang yang memperlihatkan bahwa kebudayaan Islam mengalami kemajuan. Di antaranya adalah bidang arsitek. Pada masa modern ini, yang perkembangannya begitu pesat dalam bidang arsitek ialah Arab Saudi. Arab Saudi ini mempunyai bangunan-bangunan fisik yang sangat dahsyat, dari pembangunan jalan tol, jalan raya, pelabuhan, perhotelan, hingga peribadatan seperti Masjidil Haram, yang di tengah masjid terdapat Ka'bah dan Baitul Atiq, Hajar Aswad, Hijr Ismail, makam Ibrahim, dan sumur Zam-Zam yang terletak dekat dengan Ka'bah. Kemudian terdapat pula bangunan yang indah juga di Iran, yaitu berupa bangunan arsitektur peninggalan dinasti Qatar, yaitu Istana Nia Faran. Itu istana tempat kediaman Syekh Muhammad Reza Pahlavi dan keluarganya. Siapakah dia? Dia adalah raja kedua dari dinasti Pahlavi dan syah terakhir dari monarki Iran. Kemudian ada perkuburan Beheshti Zahra yang bahasa Persianya artinya Taman Zahra. Itu adalah perkuburan tempat dimakamkannya puluhan ribu syuhada atau pahlawan revolusi Islam dan pemimpin-pemimpin besar rakyat Iran. Kemudian di bidang sastra, pada masa ini terdapat nama-nama sastrawan yang Islami di berbagai negara. Di antaranya Muhammad Iqbal, lahir di Pakistan, yaitu seorang sastrawan dan pemikir ulang, lahir pada tahun 1877 dan wafat tahun 1926. Kemudian ada juga Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Beliau adalah sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir. Kemudian terdapat Muhammad Hussein Haikal. Beliau adalah seorang pengarang Mesir dan penulis Hayatu Muhammad. Kemudian ada Jamil Sidki Az-Zahawi, seorang sastrawan dan penyair Arab pada tahun 1863 sampai 1936 dan lain sebagainya. Kemudian bidang selanjutnya yaitu kaligrafi. Abad modern, kaligrafi juga sangat berkembang. Kaligrafi pada waktu itu biasanya digunakan sebagai hiasan di masjid, hiasan di rumah, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan biasanya kaligrafi ini menggunakan media seperti kertas, kayu, kain, kulit, keramik, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang musik Islami. Pada zaman Islam modern ini, aspek kebudayaan Islam semakin populer. Misalnya saja pada perkembangan musik Islami yang beberapa belakangan ini sangat pesat. Jika awalnya musik Islami ini kerap dikaitkan dengan tradisi musik Timur Tengah,
belakangan ini telah berkembang berbagai genre yang mengakomodasi aliran-aliran musik lainnya, termasuk yang berasal dari barat. Beberapa contoh penyanyi populer diantaranya yang pertama Kulsum, penyanyi legendaris dari Mesir. Kemudian Cat Stevens, penyanyi legendaris Inggris yang masuk Islam pada tahun 1977 dan mengganti namanya menjadi Yusuf Islam. Kemudian ada Sami Yusuf asal Iran yang hidup di Inggris. Kemudian Maher Zain, penyanyi asal Swedia Libanon. Kemudian di Indonesia juga ada Nasyidaria dari Jawa Timur dan El Suraya dari Medan. Kemudian selanjutnya bidang sosial kebudayaan. Pada masa modern kebudayaan Islam ini juga terdapat di berbagai negara, tentunya di negara mayoritas Islam dan terdapat negara yang minoritas Islam, yang awalnya adalah peradaban Islam yang dipengaruhi dari luar dan budaya Eropa, kemudian budaya itu menjadi berubah. Ya, langsung saja antara lain yang pertama, Indonesia. Islam juga mewarnai perkembangan sastra dan seni Indonesia modern. Banyak penulis dan penyair yang mendapatkan apresiasi yang luas, seperti Buya Hamka, yaitu karyanya dalam bidang mulai dari tafsir Quran, tasawuf, sejarah, dan sastra. Di antara karyanya yang fenomenal adalah Tafsir Al-Azhar, Sejarah Umat Islam, Tenggelamnya Kapal Van der Peijik, dan lain sebagainya. Kemudian Saudi Arabia. Kehidupan sosial budaya di Saudi Arabia jelas diwarnai secara kental oleh unsur Arab dan Islam dalam Islam. Dalam paham keagamaan Wahabiyah, wajah keislaman di negeri ini cenderung sederhana dan konservatif. Pakaian laki-laki umumnya panjang yang kemudian dipadu dengan penutup kepala, dan warna dominan pria adalah pakaiannya warna putih. Kemudian warna muslimah rata-rata menggunakan pakaian panjang dan menggunakan penutup kepala yaitu hijab dan penutup wajah atau niqab atau burqa. Pakaian wanita di luar rumah sangat didominasi oleh warna hitam. Secara umum perempuan tidak terlibat dalam urusan politik. Semula wanita Arab Saudi dilarang membawa kendaraan sendiri dan di negeri tersebut tidak dibenarkan teater film. Nah, kedua aturan tersebut baru saja dicabut pada tahun 2018, yaitu sebagai bagian kebijakan reformasi Raja Salman. Kemudian negara Mesir. Nah, negara Mesir ini jika menilik sejarah kuno, negara Mesir adalah negara yang mengalami pasang surut dan kontak kebudayaan yang sangat bervariasi. Namun dalam kenyataannya, kehidupan sosial budaya Mesir sangat bercorak Arab Islam. Seperti di kebanyakan wilayah Timur Tengah, masyarakat Mesir memiliki dua kategori kultur, yaitu kultur perkotaan dan pedesaan. Kota-kota besar di Mesir sangat terbuka dan terpengaruh budaya luar seperti budaya barat. Nah, adapun daerah pedesaan yang kebanyakan gurun lebih mencerminkan nilai-nilai tradisional. Kemudian negara Turki. Turki berada pada posisi geografis yang mencakup Asia dan Eropa, juga tercermin dalam perkembangan sosial kebudayaannya. Wilayahnya telah mengalami sejumlah pengaruh kebudayaan yang sangat kaya dan sejarahnya sangat panjang. Kemudian, Turki mewarisi pengaruh kultural Eropa zaman klasik, seperti halnya juga warisan masa Islam. Maka di wilayah ini terdapat banyak situs arkeologi dengan nilai sejarah dan kebudayaan yang sangat tinggi. Beberapa di antaranya yaitu yang dilindungi oleh UNESCO dan menjadi daya tarik sendiri, antara lain Kota Istanbul, Masjid Hagia Sophia, Rumah Sakit Gifriji, Safranbolu, dan lain sebagainya. Tetapi posisi negara Turki sebagai jembatan Asia Eropa yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Turki. Nah, upaya modernisasi dan westernisasi yang sangat intens hingga 1950-an telah mengubah wajah kultural bangsa Turki. Di antaranya, yang pertama penggunaan aksara Romawi menggantikan aksara Arab untuk menuliskan bahasa Turki, serta pelarangan penggunaan turban adalah contoh kebijakan yang cukup berpengaruh secara kultural.
Dan sekarang ini dapat kita lihat bahwa sebagian masyarakat Turki, khususnya pada daerah perkotaan, yakni tampil dengan gaya dan pakaian hampir sepenuhnya seperti Eropa. Namun sebagian lainnya masih mempertahankan kultur berpakaian dan berperilaku yang berbasis tradisional Turki Islam. Kemudian negara Pakistan. Nah, negara Pakistan ini juga mewarisi sastra, seni, arsitektur dan berbagai kebiasaan yang merupakan peninggalan kerajaan Mughal pada tahun 1526 sampai 1857. Salah satunya adalah bahasa. Bahasa resmi Pakistan adalah bahasa Urdu yang merupakan warisan sejarah kejayaan Islam masa Mughal, serta bahasa tersebut ialah perpaduan antara unsur-unsur bahasa Persia dan bahasa Semenanjung India, terutama bahasa Punjab. Nah, dalam Islam sendiri dikenal dengan zona-zona kebudayaan dan masing-masing zona mempunyai ciri sendiri-sendiri. Di antaranya yang telah disebutkan di atas seperti Timur Tengah, Turki, India, atau zona Asia Tenggara seperti Indonesia misalnya. Kita memiliki kebudayaan kebudayaan Aceh, kebudayaan Jawa, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Dan kebudayaan biasanya hampir sama dengan satu zona atau daerah yang berdekatan seperti itu. Namun, hal yang disepakati oleh para ahli terkait kebudayaan Islam yaitu bahwa berkembangnya kebudayaan menurut Islam bukanlah value free atau bebas nilai, tetapi justru value bond atau terikat nilai. Jadi maksudnya keterkaitan terhadap nilai tersebut bukan hanya sebatas pada wilayah insani, akan tetapi menembus kepada nilai ilahi sebagai pusat nilai, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman mewarnai semua aspek kehidupan atau memengaruhi nilai-nilai Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Harapannya semoga apa yang kami sampaikan dapat difahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.